Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dakwah Inspirasi Butan. Hari ini kita akan membahas tentang nikah muda bersama Fatul. Nah, jadi kan sekarang orang-orang itu ketika hijrah mereka itu langsung mau nikah. Padahal kan harusnya ketika kita berhijrah kita harus mempelajari dulu sesuatu ilmu agama. Tapi rata-rata orang yang baru hijrah itu maunya langsung menikah. Menurut seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan hari ini bertemu lagi ya dengan Sukma dan teman-teman untuk membahas tema yang berbeda lagi gitu. Terus salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan pada seluruh pengikut beliau yang tetap istiqomah berada di jalan beliau hingga hari kiamat. Nah, ketika kita menanggapi gitu fenomena hijrah saat ini gitu, adalah hal yang harus kita syukuri. Artinya patut kita syukuri ketika kita melihat fenomena hijrah di kalangan anak muda saat ini sangat tinggi geliatnya gitu. Jadi yang tadinya gitu hal-hal yang berbau Islam itu dijauhi oleh anak-anak muda, semakin Islam dicitra burukan, tapi geliat hijrah semakin tinggi, bahkan tidak hanya di kalangan orang biasa gitu, tapi juga merambah ke kalangan para artis seperti itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri. Nah, ternyata banyak juga yang hijrah nih tadi mereka ingin langsung menikah misalnya, karena tadi ingin menjaga hijrahnya tadi agar tetap istiqomah, kan alasannya begitu gitu. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke apakah boleh menikah gitu ketika hijrah atau tidak, karena urusannya itu berbeda sebenarnya antara kaitan hijrah dengan menikah, itu dua hal yang dibahas dalam bahasan yang berbeda. Nah, ketika seseorang hijrah gitu, yang pertama yang harus dilakukan tadi gitu, ketika dia berniat untuk hijrah, maka memang sebaiknya dia memantaskan dirinya terlebih dahulu gitu. Kenapa? Agar nanti ketika memasuki dunia pernikahan gitu, tidak mudah goyah gitu keimanannya tadi. Nah, seseorang yang ingin berhijrah gitu, maka hijrah secara maknawi gitu, itu harus berhijrah dalam 4 hal. Jadi yang pertama, hijrah itiqodiyah. Apa itu hijrah itiqodiyah? Artinya hijrah keyakinannya. Nah, seorang yang ingin hijrah, yang berniat hijrah, maka dia harus membersihkan dulu akidahnya, keimanannya dari kepercayaan yang lain gitu, dari keyakinan lain yang selain Allah. Ya, misalnya berhijrah tadi karena suka sama Iwan misalnya, jatuh cinta sama awat yang berkerudung misalnya, kan banyak ya yang kayak gitu. Mau hijrah tadi misalnya karena lagi booming, misalnya lagi viral, orang berhijrah misalnya, ikut hijrah. Maka ketika orang berhijrah ya harus itikadiyahnya, itikadnya, akidahnya, keyakinannya itu harus dia hijrahkan dulu, murni karena Allah saja. Maka kalau dia hijrahnya karena Allah, maka nanti dia melewati perjalanan hijrahnya itu akan istiqomah, akan kuat seperti itu. Lalu setelah dia memantapkan keyakinannya gitu, berhijrah hanya karena Allah saja, maka dia harus berhijrah secara fikriyah. Apa tuh hijrah secara fikriyah gitu? Hijrah yang hijrah pemikirannya gitu, yang tadinya dia tidak punya ilmu agama, tidak punya pemahaman yang benar tentang Islam, maka dia harus belajar gitu, dia harus mengkaji Islam agar dia tahu gitu, agar pemikirannya ketika dia menyelesaikan masalah, pemikirannya itu mampu membimbing dia mana yang sesuai dengan aturan Allah, mana yang tidak, termasuk tadi dalam proses menuju pernikahan gitu, sehingga dia bisa membedakan mana yang pacaran, mana yang taruh berbungkus pacaran gitu kan, mana yang berhijab syar'i, mana yang bukan gitu kan. Makanya ilmu pemikirannya harus berislam, mana yang berasal dari ajaran Islam, mana yang bukan berasal dari ajaran Islam. Dan maka ketika orang berhijrah, tidak cukup hanya keyakinannya berhijrah, tapi juga pemikirannya juga ikut berhijrah. Karena seseorang itu nanti ketika dia berhijrah tadi,
tergantung seseorang itu akan bergantung kepada pemahamannya. Semakin bagus pemahamannya akan semakin bagus juga nanti di amalnya begitu. Nah, setelah itu apalagi yang harus berhijrah pada diri seseorang? Su'uriyah. Gitu. Apa itu su'uriyah? Perasaannya, marahnya, bencinya dia kepada sesuatu gitu. Itu hanya karena Allah. Gitu. Dia suka itu karena Allah, dia menyukai seseorang karena Allah, dia benci seseorang karena Allah, dia suka sesuatu karena Allah, benci sesuatu karena Allah. Jadi dia marah karena itu tidak disukai Allah gitu. Dia senang karena itu disukai oleh Allah. Jadi perasaannya, ada perasaan di dalam hatinya itu, dia melihat, memandang segala hal itu hanya karena Allah saja gitu. Dia menyukai sesuatu atau membenci sesuatu hanya karena Allah. Lalu yang keempat gitu, hijrah hijrah sulukiyah. Nah, jadi kalau tadi keimanannya sudah benar karena Allah, lalu pemikirannya sudah sesuai dengan aturan Allah, artinya pemikirannya, ilmu yang dia pahami, pemahaman yang dia miliki sudah Islam, seperti dia tahu mana wajib, mana haram gitu, mana sunnah, mana mubah, maka lalu perasaannya juga sudah lembut gitu, hatinya sudah lembut, marah bencinya sudah karena Allah, maka akan harus diikuti juga dengan hijrah suluknya, tingkah lakunya gitu. Jadi makanya kenapa orang bilang Islam itu enggak hanya ucapan gitu, tapi juga harus dengan diakhiri dengan dengan pengamalan. Maka suluk itu adalah pengamalannya. Jadi tingkah lakunya harus berubah. Kalau masih suka selengean gitu, misalnya tidak sopan sama orang lebih tua, dia harus mulai menempatkan diri kepada siapa dia berbicara, sama temankah atau sama orang yang dia harus hormati gitu kan. Lalu misalnya dia selama ini hijabnya belum syar'i, dia upayakan agar syar'i gitu. Masih suka chatting sama cewek atau sama cowok gitu kan, dia harus mulai menghentikan itu gitu. Masih suka masih suka ngumpul sama teman laki-laki yang perempuan, atau laki-laki perempuan masih suka kongko bareng gitu, maka harus dia tinggalkan. Karena tadi orang yang berhijrah itu akan terlihat juga dari perilakunya, nggak hanya ngomong, nggak hanya pakaiannya, tapi juga dari tingkah lakunya, bagaimana dia bertingkah laku. Meskipun semua itu proses, nggak bisa kita lihat, kita langsung ketika orang berhijrah, ketika masih ada misalnya karakternya yang masih buruk, yang nggak bisa juga kita bilang salah gitu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah proses. Nah, kita berharap geliat hijrah itu tadi dibarengi juga dengan semangat mengkaji Islam, sehingga hijrahnya menjadi jadi masalahnya bukan hijrah terus menikah. Masalahnya adalah kurangnya persiapan ya. Jangan sampai kan ketika menikah mungkin ta'arufnya tidak sesuai syariat Islam. Jadi sebaiknya kan sebelum menikah itu kita mempersiapkan diri. Karena ta'aruf itu kan bukan sekedar menjaga jodoh gitu, tapi ta'aruf itu adalah ketika kita berniat menikah. Maka sebaiknya kalau kita belum punya niat menikah, maka jangan ta'aruf gitu. Karena ta'aruf itu adalah jenjang untuk memilih pasangan, seperti itu. Makanya kan disuruh puasa gitu. Kalau belum siap ya jangan dulu gitu. Suruh puasa dulu, tahan dulu pandangan gitu. Karena kan rasa suka itu kan muncul dari luar ya, dorongan naluri itu dorongannya dari luar gitu. Maka hindari hal-hal yang akan membuat kita baper. Jangan suka nonton konten-konten yang di situ ngajak pacaran, ngajak nikah misalnya, yang ditontonin artis yang nikah muda terus tiap hari dipantengin gitu, dicari gitu, dikepoin kehidupan mereka. Ya baper lah gitu kan. Ya jangan sampai nanti malah menikahnya bukan lagi karena memang sudah siap menikah, tapi karena baper. Nah, akhirnya apa? Ketika nikah kacau gitu pernikahannya, baru berapa bulan udah cerai misalnya. Alhamdulillah min zalik kalau sampai. Jadi seperti apa sih ciri-ciri orang itu sudah siap menikah? Kalau seseorang sudah siap menikah itu kan bisa kita lihat dari hadisnya Rasulullah SAW gitu. Ya ma'asyarul sababi gitu, man istata'a man istata'a alba'ah gitu. Jadi fatazawwaj. Jadi Rasul mengatakan bahwa hai para pemuda,
jika kalian sudah siap menikah gitu maka menikahlah gitu. Jadi al-ba'ah. Jadi apa itu al-ba'ah di situ gitu. Jadi kita bisa melihat kalau orang sudah siap menikah itu kalau perempuan biasanya nanti dilihat dia ada haid gitu kan. Terus dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sendiri gitu kan. Kalau laki-laki nanti bisa nggak dia udah bisa mengatur emosional segala macam. Makanya para ulama menerjemahkan al-ba'ah di situ dengan beberapa persiapan. Yang pertama itu adalah kesiapan secara biologis. Artinya laki-laki bisa membuahi, perempuan sudah siap untuk dibuahi, artinya sudah baligh seperti itu. Lalu sudah punya ketertarikan lah lawan jenis, intinya begitu. Itu al-ba'ah yang pertama. Lalu yang kedua ya, di al-ba'ah itu dimaknai oleh para ulama sebagai kesiapan secara kesiapan untuk secara mentalnya gitu, untuk menanggung bagi laki-laki untuk dia bisa memimpin istrinya tadi gitu, untuk memenuhi sandangnya, memenuhi papannya gitu kan. Sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggalnya nanti. Lalu pakaiannya gitu bisa melindungi gitu, menjaga istrinya tadi gitu. Karena kenapa? Karena seorang laki-laki ketika dia menikahi seorang wanita, maka dia menggantikan posisi ayahnya gitu. Semua tanggung jawab ayah itu berpindah ke dia, termasuk dosa-dosanya ini istri gitu. Itu berpindah kepada si suami gitu. Karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan gitu. Sementara bagi perempuan gitu, dia siap secara dia sudah bisa setidaknya menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, paling tidak nggak asing lah dengan bumbu dapur gitu kan. dengan hal-hal kecil gitu, meskipun nggak ahli banget kan, nggak wajib sebenarnya kan bagi perempuan, tapi setidaknya dia tahu lah cara mengurusi orang gitu. Kan kita bisa merasakan kita siap atau tidak itu kan, setidaknya kita sudah secara batin kita siap gitu, kita setidaknya kita bisa ngurusin orang, dan kita memang membutuhkan, merasa butuh gitu dengan kehadiran si pasangan tadi gitu. Lalu kesiapan menafkahi tadi si laki-laki, meskipun dia nggak harus mapan secara finansial, tapi dia sanggup, dia sudah siap gitu memenuhi tadi, melindungi istri, menjaga gitu, bagaimana nanti agar ketika berumah tangga itu dia bisa memposisikan dirinya sebagai suami, begitu juga dengan si perempuan bisa memposisikan dirinya sebagai istri. Nah, lalu setelah persiapan al-ba'ah tadi, ada persiapan lain yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin menikah, yaitu dia sudah siap secara emosional. Makanya yang sering disebut dengan kecerdasan emosionalnya. Artinya dia bisa mengontrol diri, kapan dia harus marah gitu, kapan dia harus menahan diri, kapan dia harus mengungkapkan, kapan dia harus berdiam diri gitu. Jadi dia setidaknya bisa begitu. Nah, kan kita bisa melihat, kalau kita berteman itu kita bisa melihat temannya kita itu misalnya dia siap nikah atau enggak. Nah, bagaimana dia mengontrol emosinya, mana yang harus dia keluarkan, mana yang tidak. Kenapa pentingnya ini kecerdasan emosional? Karena menikah itu nggak cukup hanya pandai ilmu agama, tapi bagaimana memposisikan diri itu sebagai orang, kalau perempuan sebagai orang yang dipimpin dan laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, sementara ketika orang menikah itu kan bertemu setiap hari gitu. Orang yang sudah biasa bertemu setiap hari itu biasanya akan lebih mudah kita marah, lebih mudah kita kesal daripada orang yang jarang kita ketemu. Benar nggak? Lebih suka bertengkar dengan adik sendiri kan daripada orang. Saya saja gitu, kalau dengan anaknya orang itu ngajar diri, misalnya saya dulu pernah ngajar, saya ngajari anaknya orang, nggak bisa saya marah gitu. Tapi dengan anak sendiri, kalau dia nggak ngerti itu rasanya wah gitu. Kenapa? Karena orang terdekat itu biasanya kita akan lebih gampang marahnya. Nah, sementara gitu, pernikahan itu kan nggak cuma marah-marahan, ya harus bagaimana seseorang suami tadi ketika punya masalah, ketika menghadapi di titik kritis gitu pernikahan itu, karena pernikahan itu nggak manis-manisnya saja. Bagaimana mereka menempatkan dirinya ketika suami lagi marah, bagaimana harusnya istri bersikap gitu. Jadi nggak, kalau dia misalnya sehari-harinya si perempuan atau si laki-laki nih, kalau ada masalah dikit udah gitu marah gitu, ada sedikit udah pusing gitu kan.
nggak ada duit aja udah kelihatan wajahnya gitu kan. Kan kita lihat ya temannya kita kan, ada masalah dikit udah kayak dia yang paling menderita di dunia, nah berarti belum siap itu menikah. Karena masalahnya saja dia belum bisa selesaikan, apalagi nanti mau menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga gitu. Makanya kesiapan emosional itu sangat penting. Kapan dia harus mengungkapkan, kapan tidak, karena kan istri itu nanti akan menjadi pakaian suami dan suami menjadi pakaian istri. Dia harus menjaga aib suaminya, suami harus menjaga aib istrinya. Nah kalau dikit-dikit status, coba lihatlah orang kalau masih gadis bujangnya itu dikit-dikit status gitu. Ada tersindir sedikit sama teman buat status gitu kan. Ada kesal dikit sama keluarga status gitu. Nah orang kayak gini belum siap menikah gitu. Karena dia harus menjaga aib suaminya tadi. Nah kan bahaya nanti kalau udah nikah baru marahan sedikit udah storynya udah wah keluhan macam-macam, baru marahan sedikit udah ngadu sama orang tua, akhirnya orang keluarga istri ikut campur, bertengkar, akhirnya bercerai, nah macam-macam kan banyak yang terjadi begitu kan. Udah nikah tapi dia masih dibawa ketiak ibunya, si laki-laki, si perempuan udah nikah tapi masih suka ngadu sama orang tuanya. Harusnya kan ketika menikah itu dua-duanya itu bisa menempatkan diri mereka sebagai pemimpin, meskipun tetap menghargai orang tua karena orang tua tetaplah orang tua gitu, tapi dalam urusan dapur mereka sendiri, urusan rumah tangga mereka sendiri, orang tua nggak boleh ikut campur seperti itu. Nah kita bisa melihat siap tidaknya orang itu dari emosionalnya tadi. Nah kalau kalian memilih calon, misalnya Sukma nih memilih calon, cek memang gitu, cari tahu dari orang-orang terdekatnya bagaimana emosionalnya, karena jangan sampai nanti bertengkar dikit dia udah main kaki gitu, bertengkar dikit udah main tangan, akan bahaya gitu kan. Makanya kan ketika kita ta'aruf itu atau kita ta'aruf itu kita benar-benar mencari tahu itu enggak hanya dari dianya, tapi benar-benar dicari tahu dari orang seperti apa dia itu di kehidupan sehari-harinya begitu. Lalu yang ketiga adalah kesiapan agama. Nah, gitu, karena inilah yang paling penting gitu, menyatukan visi di dalam pernikahan. Ini jarang terjadi gitu kan, tidak semua orang punya ini, yaitu visi sesurga gitu kan, sedunia sesurga gitu, visi dakwah gitu, ingin punya meneruskan generasi Islam, ingin memiliki keturunan yang melanjutkan dakwah gitu, itu penting gitu. Dan seorang suami yang memahami agama, istri yang memahami agama, plus kesiapan emosional, plus juga kealbaahnya tadi bagus gitu, maka rumah tangganya akan insya Allah gitu akan sakinah, mawadah dan warahmah. Jadi ini bukan perkara dia mau muda atau dia sudah tua mungkin. Nikah itu nikah siap, iya, bukan betul. nikah muda atau nikah tua. Jadi mau muda, karena Islam tidak pernah membatasi umur, mau umur berapapun asal udah balik ya boleh menikah. Tapi tadi jangan sampai belum siap. Nah kalau zaman sekarang kenapa orang banyak menikah itu banyak gara-gara MBA gitu. Akhirnya apa? Perceraian segala macam. Ada yang bertahan, misalnya orang tuanya bagus mendidiknya, ada yang gampang sekali akhirnya bercerai gitu. Atau si suami berselingkuh segala macam. Karena apa? Karena tadi menikahnya itu bukan atas landasan kesiapan, tapi karena terpaksa gitu. Makanya kalau kalian ingin menikah gitu, benar-benar siap secara lahir dan batin, itu siap gitu untuk menghadapi pernikahan. Karena pernikahan tuh enggak seperti ketika kita melihat Rembayang dengan Dinda Hao gitu yang mesra di depan gitu. Karena pernikahan itu enggak selalu sebaper itu gitu. Itu yang baru pengantin baru. Nanti setahun kemudian udah punya anak, atau ketika ekonomi sulit, kalau mereka mungkin ekonominya nggak sulit gitu. Ketika kita menghadapi ekonomi sulit, bagaimana kita harus menghormati suaminya kita, sementara dia kemampuan menafkahi kita nggak seperti yang kita harapkan. Nah itu akan sangat berat gitu. Apalagi di dalam pernikahan itu pasti akan ada titik kritis. Titik kritis itu adalah di mana seorang suami itu memilih mempertahankan atau meninggalkan gitu. Nikah muda itu tidak masalah. Yang penting siap, mau muda, mau masih 20 tahun, 19 tahun, yang penting kita sudah mempersiapkannya ya, Om. Ya, siap. Kalau kita sudah merasa siap, ya silakan gitu. Cari calon dulu gitu kan. Karena syarat nikah bisa sendirian kan, harus ada calonnya. Makanya kalau siap ya silakan monggo ta'aruf gitu. Mau baru hijrah, mau sudah lama hijrah ya nggak masalah nikah itu, yang penting memiliki kesiapan tadi gitu.
Terus kalau misalnya mengenai tanggapan orang-orang yang bilang kalau kok nikah muda, misalnya baru tamat kuliah sudah nikah, cari uang dulu buat bahagiakan orang tua, itu bagaimana? Kan itu karena apa? Kan begitu kan karena pandangan di masyarakat gitu kan, bahwa nikah muda itu takut nanti nggak bisa kasih makan atau apa. Ya, sebenarnya masalah finansial itu adalah masalah rizki itu berbeda dengan pernikahan gitu. Jadi nggak bisa juga digabung-gabung begitu gitu. Karena rizki orang ya kan berbeda setiap orang. Kadang-kadang setelah dia menikah justru rezekinya akan lebih mengalir karena diniatkan karena ibadah, maka Allah mudahkan, kan Allah menjamin gitu, barang siapa yang menikah maka Allah akan cukupkan gitu kan. Maka nggak perlu khawatir gitu dengan tanggapan orang, mau sudah menikah atau masih muda atau baru lulus kuliah udah nikah gitu lalu nanti tidak bisa dikasih makan segala macam. Sebenarnya tidak mungkin tidak makan gitu, pasti bisa ya. Yang menjadi masalah itu nanti, makanya butuh kesiapan tadi, karena tadi akan apakah kita bersabar atau tidak dalam melewati itu. Jadi, kalau menurut saya justru lebih manis gitu, lebih indah pernikahan yang dilalui ketika susah bersama-sama, merasakan manisnya makan sepiring berdua gitu kan, merasakan manisnya lapar gitu kan, merasakan manisnya nggak punya apa-apa gitu. Nanti ketika sukses gitu bersama-sama, itu akan jauh lebih indah ceritanya dibandingkan kita udah mapan dari awal gitu. Berjuang dari nol sama-sama. Dan saya rasa laki-laki tuh jarang yang mapan di awal gitu. Dan rata-rata yang udah mapan tuh yang udah punya istri memang. Dari yang mapan masih muda udah mapan itu jarang, kecuali ke orang artis gitu kan, kecuali kita orang memang orang yang ya levelnya gitu anak lah, anak sultan gitu kan, nikah sama anak sultan ya oke gitu kan. Ya kita siapa gitu mengharapkan yang mapan, boleh-boleh saja, tapi biasanya jangan bergantung kepada itu karena kita tidak tahu rezekinya gitu. Jadi tidak masalah mau nikah muda, yang penting kan siap. Sekian perbincangan kita hari ini membahas tentang nikah muda. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung ngaji bersama kami, silakan hubungi kontak di bawah ini. Assalamualaikum.